It was in prison I learned to count cards. How'd you do that? They made you the fall guy. This is where all the good stuff happens. And it builds and builds. Am I in danger? Then something happens. Yes, kali ini gue akan ngebahas sebuah film yang baru aja gue tonton, durasinya nih hampir 2 jam. The Card Counter. Nih gue yakin kalian mungkin sedikit terlewatkan, atau mungkin nggak ngeh, atau mungkin udah ngeh sama film ini, tapi mungkin dalam hati coba deh, mungkin kalian nonton film yang lain dulu. Ini terjadi di diri gue ya. Nih film sebenarnya kan seminggu lalu sudah rilis, dan gue tuh kayak menunda-nunda pengen nonton film ini. Tapi dalam keinginan hati gue tuh pengen nonton film ini karena gue liat trailernya cukup keren. Apalagi nih aktingnya si Oscar Isaac yang sekarang menurut gue nih makin aktingnya tuh makin menurut gue nih menggambarkan dia tuh nggak salah kalau banyak yang bilang tuh dia tuh 11-12 sama si George Clooney. Nah ini gue udah tonton ya film Card Counter ini, dan gue akan review. Yang pasti ini film bukan untuk semua orang, tapi menurut gue ya ini adalah ujian sesungguhnya buat lu orang yang ngaku adalah pecinta film. Jadi teruntuk yang ngaku pecinta film, menurut gue lu harus suka, atau dalam kurung tuh ya, menurut gue ya lu harus menikmati film ini seutuhnya. Karena ketika lu menikmati film ini seutuhnya, menurut gue ya ini film aura bioskop sejatinya tuh dapet banget menurut gue. Entah dari mananya ya, dari sinematografinya, dari dialognya, dari penggambaran ceritanya, dari temponya, dari semuanya. Menurut gue ini bisa gue bilang nih ada the real film bioskop sesungguhnya. Ini gue bilang ujian juga ya bagi kalian ya. Gini, soalnya gini menurut gue nih, di 20 menit lah gue ujian sesungguhnya itu sekitar 20 menit. Kalau kalian sudah lewatin sekitar 20-30 menit film ini tanpa akhirnya tuh mengganti channel, tanpa tuh mikir film lain lagi aja gitu, atau dalam hati ini film apa sih, nggak jelas banget, filmnya lambat banget, maksudnya apa sih ini film. Kalau kalian sempet kepikiran hal-hal tersebut dan memutuskan untuk mengganti channel film ini atau mengganti tampilan layar untuk film The Card Counter nih, menurut gue kalian tuh bahasa kasarnya nih ya, bahasa mungkin langsungnya, nonton filmnya mungkin kurang jauh menurut gue nih. Karena menurut gue, kalau anggapan pribadi gue, film ini bagus banget tuh, kita dibiarkan tuh kayak mengalir gitu loh. Filmnya dibiarkan mengalir tanpa arah, tanpa tujuan, tanpa kita bisa tebak-tebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Juga kayak tuh juga kelam diiringi juga dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan tuh yang bikin kita tuh dari menit ke 1 sampai 30 kayak bertanya-tanya gitu. Tapi setelah itu akhirnya tuh kayak film ini kayak membawa kita tuh kayak selangkah demi selangkah. Dan menurut gue nih film sangat cerdas banget ya, karena menggambarkan tuh kayak sisi emosional seseorang atau penyesalan seseorang, kayak sebuah fase kehidupan yang kayak dia tuh pengen melakukan tuh penebusan dosa nih. Dalam hal ini si cowok ini ya, si William Tell yang diperankan dengan sangat sempurna menurut gue oleh Oscar Isaac nih. Gue kan nggak akan terlalu spoiler untuk film ini, tapi yang pasti nih film, jadi dia menggambarkan dirinya dia tuh kayak ada sebuah bayang-bayang masa lalu yang selalu menghantui dia, penyesalan yang menghantui si Oscar Isaac ini dalam kehidupan dia yang sekarang, sehingga tuh dia kayak ingin melakukan sebuah penebusan terhadap apa yang pernah dianggap tuh kayak membuat dia tuh menyesal dalam hidupnya. Hal-hal yang membuat dia kayak ada sebuah secerca harapan ya, yaitu ketika dia bertemu dengan seorang wanita yang merupakan tuh kayak teman lamanya juga ya, teman ketika dia bermain kartu. Dia tuh kayak ketika dia jatuh ke dalam sebuah penjara ya, yang dihukum 8,5 tahun, dia tuh pekerjaannya adalah kayak mencari tuh kayak menemukan di dalam penjara tersebut kayak menyibukkan diri tuh dengan kayak permainan kartu, kayak menebak nih arah kartu ini kemana, terus blackjack nih kunci-kuncinya apa yang harus kita harus mengetahui itu langkah-langkah selanjutnya dalam permainan kartu ini. Jadi dia tuh ketika dia sudah bebas, dia tuh kayak
menjadi tuh seorang petaruh ya, gue bilang ya, jadi seorang gambler yang benar-benar tuh kayak, tapi dia tuh bukan sepenuhnya atau mencari uang atau sepenuhnya tuh hal tersebut dijadikan sebuah kayak hal yang utama gitu. Sebenarnya dia tuh ada sebuah hal yang lebih utama lagi yang diidentikin juga atau ternyata nih terjadi karena sebuah kebetulan juga dia ketemu dengan seorang pemuda yang dimainkan oleh Tia Sheridan ini yang menuntut balas, yang ada hubungannya nih dengan sebuah kejadian yang membuat dia tuh traumatik sampai sekarang. Nah, jadi menurut gue keindahan film ini ya, temponya sangat berjalan lambat, tapi tuh dibalik kelambatan itu ada terselip sebuah keindahan yang susah gue ungkapin dengan kata-kata. Kalian harus nonton film ini dan kalian tuh harus berekspektasi film ini memang tuh bukan film yang kayak Big Book atau film tuh yang permainan kartu yang sangat menegangkan yang orang sampai berpikir ketika dia harus memutuskan keputusan apa dalam permainan kartu itu harus seperti apa yang seperti kita lihat di film-film permainan kartu yang pada umumnya. Bukan seperti itu. Jadi ini film dengan penuh intensitas yang sangat lambat, slow pace banget, lambat sekali, tapi tuh semuanya tuh ada sebuah tuh teka-teki atau sebuah tuh jawaban-jawaban tuh yang bisa kita jadikan konklusi untuk kita jadikan tuh sebuah kesimpulan dari film ini. Mood gue seperti itu sih ya. Kalian harus nonton dan harus suka. Mood gue nih, gue kali ini akan bilang kalian harus suka film ini karena menurut gue ini film the real film bioskop sesungguhnya dalam arti yang cukup luas menurut gue nih. Jadi ini film kenapa gue bilang kayak tuh tampilannya tuh benar-benar harusnya kita tonton dalam nuansa bioskop dan juga cerita juga nggak biasa nih. Ini dalam 3 tahun terakhir ini film sejenis ini dengan tempo yang lambat, dengan konklusi-konklusi yang kita harus cari tahu sendiri, menurut gue nih jarang kita temukan lagi di saat nowadays saat ini. Film-film yang rilis nih sutradara adalah si Paul Schrader ya. Sutradara sudah kawakan, usia sudah hampir 80 tahun dengan eksekutif produsernya juga si legendary si Martin Scorsese menurut gue nih. Jadi kolaborasi dua orang ini menurut gue nih menampilkan sebuah karya nih yang nggak bisa dipandang sebelah mata dan memang bukan untuk semua ya. Sekali lagi ya, di IMDb nilainya 6,4, di Rotten Tomatoes yang audiens juga nilai juga 46%, tapi di kritikus di Rotten Tomatoes nilai cukup tinggi nih 87%, dan gue kali ini ngikut ke kritikus di Rotten Tomatoes karena menurut gue feel yang gue rasakan tanpa terpengaruh sama review dari Rotten Tomatoes atau siapapun, gue merasa film ini cukup bikin experience menonton gue tuh semakin semakin bertambah gitu loh. Gue berasa film ini sangat bermanfaat dan juga sangat suatu hidangan makanan, ibaratnya nih ya, hidangan makanan malam bagi gue tuh yang sangat berprotein bagi gue, seperti itu deh. Nanti lu bisa simpulkan sendiri dan lu harus tonton film ini, oke? Paling sekian dulu ya untuk penjelasan gue untuk review film ini. Lu kalau ada teori tentang film ini, gimana penampilan si Oscar Isaac, si Tia Sheridan yang benar-benar menurut gue ekspresinya tuh benar-benar tuh sangat kelam tapi sangat ditampilkan dengan sangat indah ya menurut gue ya. Kalian jangan lupa cantumkan di komen, dukung gue terus biar gue bisa berkarya di Watching Movie Channel. Oke, terima kasih. Hasta la vista. Halo masa bersama Watching Movie Channel. Jangan lupa support dan subscribe Watching Movie Channel. Terima kasih, hasta la vista.